Waduh, panjang gini. Gimana ya cara pahamin artikelnya? Kamu kenapa, Miki? Ini nih, aku susah memahami artikel ini. Oh, kamu belum menerapkan metode SQ3R ya? Metode apa itu? Jadi, metode SQ3R itu ada 5. Yang pertama, itu survei. Yang kedua, question. Yang ketiga, read. Yang keempat, recite. Dan yang kelima, review. Hah? Gimana kita nerapinnya? Apa ya? Jadi gini, pada langkah pertama, yaitu survei, kita akan mengidentifikasi bagian judul, yaitu optimalisasi jaringan menggunakan firewall. Bagian kedua, penulis. Yang ketiga, topik utama, yaitu tentang firewall dan perannya dalam mengamankan jaringan. Yang keempat, ada struktur artikel yang terdiri dari abstrak, pendahuluan, ada landasan teori, lalu hasil dan pembahasan, dan terakhir ada kesimpulan. Langkah kedua yaitu question. Kita akan mencari pertanyaan tentang poin penting dari artikel. Nah Miki, apa poin penting yang kamu mau tahu dari artikel ini? Yang pertama tuh apa fungsi dari firewall dalam jaringan. Yang kedua itu ada bagaimana firewall mengoptimalkan keamanan jaringan. Yang ketiga itu apa saja teknik atau metode konfigurasi firewall yang dibahas dalam artikel ini. Nah, pertanyaan sudah ada, kita akan melanjutkan ke langkah ketiga, yaitu mencari jawaban dari pertanyaan tadi. Pada langkah ketiga, yaitu read, kita akan membaca teks untuk mencari jawaban dari pertanyaan tadi. Yang pertama, yaitu fungsi utama dari firewall. Firewall itu berfungsi untuk membatasi akses dan melindungi jaringan dari ancaman dengan melakukan filtering dan proxy. Jawaban kedua, yaitu optimalisasi keamanan. Firewall meningkatkan keamanan jaringan melalui beberapa konfigurasi, seperti dual home host dan screen subnet, yang berfungsi untuk memfilter data masuk dan keluar sesuai dengan kebijakan keamanan. Yang ketiga, metode konfigurasi. Artikel tadi membahas 3 jenis konfigurasi utama. Yang pertama itu dual home host, yaitu memblok total lalu lintas IP kecuali melalui proxy. Yang kedua yaitu screen host, menggunakan basin host dan screen router. Yang ketiga, screen subnet, yaitu memiliki lapisan keamanan lebih banyak untuk melindungi jaringan internal dari ancaman. Nah, langkah yang keempat adalah recite. Jadi, pada tahap recite ini, kita membaca ulang artikel yang telah kita baca agar jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kita jawab semakin dipahami. Nah, jadi langkah yang terakhir adalah review, yaitu kita mencari kesimpulan setelah kita membaca kembali artikel yang tadi. Oh, jadi gitu cara menerapkan metode SQ3R saat membaca artikel. Nah, jadi mulai sekarang, yuk kita membaca menggunakan metode SQ3R.